Indonesia Media. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu yang berlimpah bagi kami. Engkau ada di tengah kami, Engkau bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapan yang baru atas setiap kami, teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih pagi ini kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi, sukacita bersama dengan Tiberias Gading Nias dan juga lewat live streaming setiap saudara yang bergabung di rumah masing-masing. Berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Hari ini saudaraku, saya mau berbicara mengenai geopolitik dalam Alkitab atau politik internasional dalam Alkitab. Dan kita mau lihat bahwa buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu ini bisa menggambarkan geopolitik kontemporer sekarang ini. Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang bukan buku biasa. Dan kita mau lihat saudaraku, nubuatan firman Tuhan betapa menggambarkan satu gambar yang sangat akurat mengenai balance military power paling tidak di dunia sekarang ini. Kita sebagai umat manusia kita diuji dengan COVID-19, tapi kita juga diuji dengan perang di Eropa yang mengganggu stabilitas politik dan ekonomi global. Dan kita lihat saudaraku, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, geopolitik kontemporer sekarang ini. Dan betapa Alkitab itu menggambarkannya dengan sangat akurat. Kita lihat firman Tuhan di Yeskiel pasalnya 37, dan ini hanya pengantar saja saudara, saya tidak akan berkhotbah mengenai Yeskiel 37, tapi ini hanya pengantar dari khotbah saya. Yeskiel 37, kita mau lihat dari ayatnya yang pertama, Yeskiel 37 ayat 1, saya akan bacakan buat saudara. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan pelantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan apa saudara? Tulang-tulang, katakan bersama saya tulang-tulang. Kita lihat ayat yang ketiga, lompat ke ayatnya yang ketiga, Yeskiel 7 ayat 3, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkau mengetahuinya. Singkat kata saudara, Tuhan menyuruh Yeskiel untuk bernubuat mengenai tulang-tulang ini di satu lembah, tulang-tulang manusia. Dan tulang-tulang ini akhirnya ada dagingnya, ada uratnya, lalu kembali menjadi manusia. Pertanyaannya adalah, apa maksud tulang-tulang tersebut? Saya percaya tulang-tulang tersebut maksudnya adalah Holocaust, boleh dilihat di slide berikutnya. Nah, lihat ini tulang-tulang saudara, ya, bahwa pada Perang Dunia Kedua, orang Yahudi 6 juta dari mereka dibunuh, dan ini memang tulang-tulang semua. Mereka dibunuh 6 juta oleh Nazi Hitler. Slide berikutnya, saudara akan lihat ini tulang-tulang, ya, mereka dibantai. Ini pembantaian massal terbesar yang ada di dunia, mungkin sepanjang masa. Ya, dan saudaraku yang terkasih, Tuhan perintahkan kepada Yeskiel bahwa supaya tulang-tulang ini hidup kembali. Dan tidak ada orang yang menyangka bahwa 6 juta orang Yahudi, itu 2/3 orang Yahudi dibunuh di dunia saudaraku, dibantai oleh Hitler, tapi akhirnya hidup kembali dan akhirnya menjadi bangsa Israel kembali. Ya, coba kita lihat misalnya ayat yang ke-11, ya, Yeskiel 37 ayatnya yang ke-11, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Ya, Israel sebagai bangsa udah habis harusnya saudara, ya nggak ada harapan, tapi mujizat terjadi
ya bisa dikatakan ini mukjizat di dalam sejarah bahwa tahun 1948, jadi modern ini sejarah modern, lumayan terkini walaupun sebagian besar kita belum lahir tahun 48, tapi 48 itu lumayan modern dari sudut pandang sejarah. Dan tahun 48 Israel menjadi satu negara sampai sekarang ini. Jadi betapa firman Tuhan luar biasa, menggambarkan setelah pembantaian massal ya tulang-tulang tersebut, maka akhirnya Israel berdiri kembali. Dan saya mau berbicara hari ini bukan mengenai Yehezkiel 37, tapi saya mau berbicara mengenai Yehezkiel 38. Karena di Yehezkiel 38 ini firman Tuhan menubuatkan perang. Akan ada perang terjadi setelah bangsa Israel jadi negara. Dan bangsa Israel jadi satu negara sekarang ini. Betul atau tidak, saudara? Sekarang dia udah jadi satu negara, tahun 48. Dan setelah bangsa Israel berdiri, setelah Holocaust dan berdiri, bangsa Israel, negara Israel, Alkitab menubuatkan, jadi ini belum pernah terjadi sebelumnya, akan terjadi suatu perang di Timur Tengah. Dan perang ini adalah perang yang besar, dan Alkitab memberikan kepada kita aktor-aktor utama dari peperangan ini. Dan kalau saudara perhatikan, aktor-aktor utama dalam peperangan ini, saudara akan lihat satu gambaran kondisi geopolitik atau politik internasional kontemporer modern sekarang ini yang sangat akurat. Buku ini ditulis ribuan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin buku ini dapat menggambarkan keadaan politik internasional dunia sekarang ini? Ini bukan cocok logi, ini cocok logi atau bukan, itu saudara hakimnya. Ya, saudara judge masing-masing, simpulkan masing-masing. Ini bukan satu cocok logi yang maksa. Saudara akan perhatikan bahwa Alkitab kita luar biasa. Yang percaya katakan amin. Kita lihat Yehezkiel 38 ayat 1. Datanglah firman Tuhan padaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada apa? Gog di tanah Magog. Yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Katakan bersama saya Mesek. Katakan bersama saya Tubal. Dan bernubuatlah melawan dia. Saudaraku, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah jamak. Pemerintah bukan pemerintah dunia, tapi pemerintah-pemerintah dalam jamak itu penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu di udara. Peperangan kita melawan kuasa kegelapan. Dan Tuhan di sini berbicara bukan kepada penguasa darah dan daging. Tuhan berbicara kepada Gog dan Magog, yaitu penguasa di kerajaan kegelapan. Dan saudaraku, yang mengendalikan pemerintahan dan kerajaan-kerajaan dunia ini, itu adalah kerajaan yang ada di baliknya. Itu kenapa kita orang percaya, kita bertempur bukan dengan darah dan daging, tapi kita bertempur melawan kuasa kegelapan. Dan Tuhan menyebut nama penguasa kegelapan di tanah tersebut, yaitu Gog, ya, di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek. Katakan bersama saya Mesek. Saudaraku, banyak ahli yang mengatakan Mesek ini adalah plesetan dari Moskow. Dari apa? Moskow. Dan Tubal adalah plesetan dari Tobol. Dan Moskow dan Tobol kita tahu adalah dua kota yang ada di negara mana? Rusia. Dan saya percaya ini relevan bagi kita untuk mengerti hal ini karena ya perang yang terjadi sekarang, ya Rusia invasi Ukraina, supaya kita lihat sekarang, saudaraku, gambaran geopolitik kontemporer yang terjadi sekarang ini dari kacamata Yehezkiel 38. Coba tampilkan di PowerPoint, Yehezkiel 38 ayat 2 ini versi New King James Version, ini bahasa Inggris, ya. New King James Version. Son of man, anak manusia, arahkan mukamu kepada Gog di tanah Magog, the prince of Rosh. Katakan bersama saya Rosh. Nah, Rosh ini penting karena hilang di terjemahan baru Alkitab kita, saudara. Tapi saudara cek New King James Version, ada kata Rosh. Dan saya percaya ini sangat menjurus. Betul atau enggak, saudara? Menjurus atau tidak? Rosh atau Rus. Nah, kita sekarang lihat terjemahan lama. Alkitab
Terjemahan lama, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, hai anak Adam atau anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Juj dan tanah Majuj, ya. Raja apa? Rus. Saya percaya Rus ini penting dan hilang di terjemahan baru, tapi ini penting bagi kita. Supaya ini, saya yakin ini sangat menjurus. Jadi kalau saudara tanya sama saya, apakah ada Rusia di dalam Alkitab? Kayaknya ada. Yaitu di Yeskiel 38 ini. Dan Yeskiel 38 ini menubuatkan bahwa negara besar superpower ini, saudara, akan menyerang Israel. Tapi intinya adalah, saya mau kita perhatikan dalam pasal ini gambaran geopolitik dunia yang akurat sekarang ini. Supaya saudara tahu, buku ribuan tahun ini bukan buku biasa, tapi diilhami oleh Roh Allah. Karena menubuatkan satu gambaran yang sangat akurat. Jadi katakan bersama saya, Rus. Ya, Rus itu tidak lain dan tidak bukan adalah, saya percaya adalah Rusia. Kalau saudara lihat di Wikipedia, itu ensiklopedia internet, ada entry Mesek. Ya, Mesek itu nama kuno dari Moskow, Moskwa yang kemudian menjadi Moskow, yang dikatakan di situ bahwa nama Moskva atau Moskow itu karena didirikan menurut legenda oleh Raja Musok atau Mesek. Dan nama Mesek ini ada di Alkitab. Dia adalah salah satu keturunan Yafet. Dan kita tahu Yafet adalah salah satu anak Nuh yang adalah bapak moyangnya Eropa, katakanlah. Ya, kalau Sem itu katakanlah Asia, ya, Yafet Eropa, dan Ham itu adalah Afrika. 3 anak Nuh, siapa namanya? Sem, Ham, Yafet. Ya, yang nggak bisa jawab nggak pernah ikut sekolah minggu berarti. Ya. Jadi saudaraku, kita lihat ayat berikutnya. Ayat berikutnya, lihat ayat yang keempat. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan apa? Kelikir pada rahangmu. Ini gambaran apa, saudara? Ini gambaran memancing. Yang setuju katakan amin. Betul nggak? Ya, jadi aku akan menarik engkau, ditarik. Ini kepancing. Ya, ini gambaran memancing. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil dan semuanya berpedang di tangannya. Ya, pedang, kuda, saudara bisa terjemahkan sebagai tank, ya, sebagai kendaraan militer kontemporer sekarang ini. Kelikir pada rahang, memancing. Jadi saya lihat di sini, saudara, satu gambaran bahwa perang ini tidak akan langsung terjadi begitu saja. Tapi ada pengantarnya, ada pendahuluannya, ada suatu peristiwa yang akan memancing peristiwa besar ini. Ya, dan saudaraku yang terkasih, tentu kita nggak mengharapkan perang terjadi. Dan kita harapkan perdamaian. Tapi kadang konflik tidak bisa dihindari. Dan saya percaya konflik yang ada di dunia ini adalah manifestasi dari konflik yang ada di alam roh. Yang setuju katakan amin. Ada konflik yang terjadi di alam roh, saudaraku. Itu kenapa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Ya, kita tidak berjuang melawan manusia, darah dan daging. Tapi dalang yang menggerakkan wayang tersebut adalah penguasa kegelapan yang ada di balik setiap kerajaan, semua negara, dan semua pemerintahannya. Itu ada penguasa kegelapannya yang dilihat oleh Daniel sebagai binatang, yang dilihat oleh Yohanes sebagai monster, ya binatang besar. Dan kita sebagai orang percaya, kita melawan kuasa tersebut. Dan kita punya kuasa. Alkitab katakan 2-3 orang percaya sepakat. Apa yang diikat di bumi, diikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Jadi ada sesuatu yang akan memancing perang ini. Dan kita lihat, saudaraku, betapa Alkitab luar biasa. Kita lihat aktor-aktor utamanya. Bersama siapa? Rus ini akan menyerang Israel. Kita lihat ayat yang kelima.
Yang pertama adalah orang apa? Persia. Persia ini negara apa sekarang ini saudara? Persia adalah tidak lain tidak bukan adalah Iran. Dan kita tahu Iran bermasalah dengan Israel, bersih tegang karena berambisi membuat senjata nuklir. Dan Iran ini nama kunonya adalah Persia. Dan sejak dahulu kala sampai 1935, jadi 1935 lumayan baru lah. 1935 nama Persia diubah menjadi Iran. Jadi saudaraku, kita lihat, sepertinya logis banget kalau Iran ikutan, ya. Dan ada beberapa negara lain yang ikutan, ya, akan menyerang Israel. Ayat yang kelima yaitu Ethiopia dan Libya, Put itu Libya, ya, Put itu Libya, menyertai mereka dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang-orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma, Gomer dan Bet Togarma, orang banyak ahli yang percaya bahwa ini adalah Turki, ya, dan suku-suku Armenia yang di sekitar Turki. Ada versi lagi yang mengatakan bahwa Gomer ini adalah Jerman, tapi saya tidak suka bayangkan itu, ya, karena kita tahu Jerman adalah bagian dari NATO, ya, dan sekutu dari Amerika. Tapi ada satu Talmud di mana satu rabi berkata, Gomer ini adalah nama kuno dari Germania alias Jerman. Dan saya tidak suka bayangkan hal itu dan semoga tidak begitu. Ya, karena kalau misalnya Jerman ikutan itu mengerikan saudaraku. Ya, karena Jerman tentu adalah bagian dari NATO dan sepertinya tidak logis. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi dalam pasal ini Tuhan jamin kemenangan bagi mereka yang percaya. Dan tentu kita takut dengan kabar tentang perang dan deru perang, saudaraku. Kita khawatir tentang hal itu. Tapi saya mau katakan Tuhan dalam kendali. Dan kita lihat bahwa hasil dari perang ini, nama Tuhan dimuliakan. Kita lihat, ya, ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali. Katakan bersama saya, utara sekali. Utara sekali, utara sekali. Utara Israel adalah Syria, utara Syria adalah Turki, dan utara Turki adalah, utara banget adalah Rusia. Nanti kita lihat petanya nanti. Dengan seluruh bala tentaranya banyak bangsa menyertai engkau. 7. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang mengabungkan diri dengan engkau. Dan jadilah apa? Pelindung bagi mereka. Jadi ada satu pelindung, satu kubu. Dan satu kubu ini yang paling berkuasa adalah Gog. Yang paling berkuasa adalah Rus, Mesek, dan Tubal ini. Alkitab kita luar biasa, yang setuju katakan amin. Jadi saudara akan lihat ada dua kubu nanti. Ada dua kubu yang menggambarkan politik internasional, geopolitik sekarang ini ditentukan oleh dua kubu. Dan kita tahu kubu itu adalah kubu pertama adalah NATO, Amerika dan kawan-kawan. Dan kubu kedua adalah kita bisa katakan Rusia, mungkin Cina, dan kawan-kawan. Ya mungkin Korea Utara ada di situ, Iran ada di situ. Tapi saya lega, jujur, saya lega tidak ada Cina di sini. Ya. Jadi kita lihat Rusia yang menjadi pelindung dari kubu ini. Dan mari kita lihat ayat yang ke-8. Sesudah waktu yang lama sekali, engkau akan mendapat apa? Perintah pada hari yang terkemudian. Hari yang terkemudian adalah saudara dan saya yang kontemporer sekarang ini. Yang setuju katakan amin. Kita ada di akhir zaman, kita ada di waktu yang terkemudian. Engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang, karena Holocaust. Ya, sesudah Holocaust, bangsa Israel akhirnya menjadi satu bangsa kembali tahun 1948. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman, tentram. Engkau muncul seperti angin badai, serangan udara, ya. Dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi, serangan udara. Engkau beserta seluruh bala tentaramu dan banyak bangsa menyertai engkau. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari itu timbullah niat dalam hatimu dan engkau membuat rancangan jahat. Engkau berkata 11, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok. Israel tanpa tembok adalah Israel modern.
Karena Israel kuno selalu memiliki tembok. Karena tembok sudah tidak relevan lagi di zaman ini. Kalau zaman dulu belum ada pesawat, belum ada angkatan udara. Jadi tembok masih relevan. Betul atau tidak? Tapi sekarang sudah ada pesawat, sudah ada misal, sudah ada rudal, ya tembok nggak relevan. Jadi saudara bayangkan kalau saudara adalah orang yang membaca Yeskiel 38 ini di zaman Yeskiel ribuan tahun yang lalu, saudara pasti bingung. Ya, masa kota tanpa tembok, karena di zaman dulu nggak mungkin perlindungan militer tanpa tembok. Tapi di zaman ini tanpa tembok itu sangat bisa dimengerti. Kita lihat ayat 12. Yeskiel 38 ayat 12. Engkau bermaksud untuk apa? Merampas dan menjara. Ya, kalau saudara suka baca koran atau media, saudara akan tahu bahwa Israel memang tidak memiliki sumber daya alam, tapi baru-baru ini ditemukan gas alam. Ya, jadi akan lumayan kaya negara ini, saudara. Kau bermaksud untuk merampas dan menjara dan mengancungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda dan mereka diam di pusat bumi. Ayat 13 sangat luar biasa. Ayat 13 menceritakan kepada kita ada satu kubu lagi yang nggak setuju dengan apa yang kita sebut Rus ini lakukan dengan kawan-kawannya karena mereka menyerang Israel. Ada beberapa negara yang protes. Baca, lihat ayat yang ke-13. Negara pertama adalah negeri Sheba, katakan bersama saya Sheba. Sheba dan Dedan, katakan bersama saya Dedan. Beserta pembeli-pembeli barangnya. Negeri Tarsis, katakan bersama saya Tarsis. Beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu, untuk menjarah dan mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda, dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali. Ya, jadi Sheba tidak lain dan tidak bukan adalah Saudi, saudara. Saudi modern. Dedan tidak lain tidak bukan adalah Yordania. Dan kita tahu, ya mereka dilindungi oleh NATO sampai sekarang ini. Dan kita tahu mereka tidak akur dengan anggota beberapa bangsa Timur Tengah lainnya, terutama Iran. Ya, musuh bebuyutan Saudi adalah Iran. Dan ketakutan utama Saudi ya di Timur Tengah adalah ancaman Iran. Bukan hanya Israel yang takut dengan program nuklir Iran, saudara. Yang paling takut adalah beberapa negara Timur Tengah dan terutamanya adalah Saudi. Dan kita tahu ya Saudi dan Yordania ini sangat bersahabat dengan NATO, dan Yordania sudah damai secara formal dengan Israel. Nah, ini ada beberapa klip yang saya kumpulkan dari tempo.com. Ya, ini dari media Tempo, boleh ditampilkan di PowerPoint. Kalau kita lihat ya di situ Perdana Menteri Israel dikatakan diam-diam mengunjungi Pangeran Saudi. Ya, ini dari tempo.com, jadi bisa dipercaya. Ya, walaupun tidak ada berita formal mengenai hal ini, walaupun Israel tidak akan mengakuinya, Saudi juga tidak akan mengakuinya, ya tapi ini jadi isu yang hangat bahwa Perdana Menteri Israel sebelumnya ini berjumpa dengan petinggi Saudi diam-diam. Dan di sebelah kanan itu ya bahwa Pangeran Saudi berbicara dengan terus terang bahwa Israel itu bukan musuh tapi sekutu potensial. Saudaraku, Alkitab kita luar biasa, yang percaya katakan amin. Ada dua negara yang akan protes dan takut dengan invasi ini, dan sangat logis karena mereka takut juga ya kalau Israel diserang mereka juga bisa dicaplok. Dan mereka dilindungi, dua negara ini adalah dilindungi oleh NATO dan terutama Amerika. Dan ada satu negara yang misterius yang disebut. Kita lihat lagi ayat 13, negeri Sheba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya. Negeri Tarsis, katakan bersama saya Tarsis. Tarsis ini
satu negara misterius yang harus kita selidiki. Ya, kita harus bermain detektif di sini, saudara. Harus selidiki siapa Tarsis ini. Kalau saudara selidiki Tarsis ini, teolog-teolog mengatakan ada dua kandidat untuk Tarsis. Yang pertama adalah Spanyol, tapi yang jelas adalah Eropa. Udah pasti Tarsis ini Eropa. Tapi ada dua kandidat. Yang pertama adalah Spanyol dan yang kedua adalah United Kingdom atau Inggris. Tapi mana yang lebih logis? Itu yang menjadi pertanyaan para ahli. Kalau saudara lihat Yehezkiel 27 ayat 12. Tarsis ini adalah penghasil timah. Katakan bersama saya timah. Dan di Spanyol nggak ada timah. Ya, timah adanya di Inggris. Bahkan Britania itu artinya sumber timah. Britania Raya, Great Britain. Jadi banyak orang yang percaya bahwa Tarsis ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Inggris. Ya. Coba kita lihat slide berikutnya, Yehezkiel 38 ayat 13, ini New King James Version, bahasa Inggris sekali lagi. Sheba, Dedan, dan pedagang-pedagang Tarsis, dan singa-singa mudanya, young lions, katakan bersama saya young lions. Itu saya garis bawahi, cuma mungkin ada error, jadi fontnya lebih kecil. Katakan bersama saya singa muda. Katakan bersama saya young lions. Banyak ahli yang percaya bahwa singa muda ini, Tarsis ini adalah Inggris. Dan lambang Inggris adalah singa. Coba perlihatkan di slide yang berikutnya, ya, bahwa lambang, kita lihat dulu slide berikutnya lebih baik urut supaya kita nggak lupa ya. Ini peta Sheba dan Dedan, tadi saya sudah katakan bahwa Sheba adalah Saudi, Dedan adalah Yordania. Ya, slide berikutnya. Ya, ini sudah diperlihatkan. Berikutnya, ini lambang Inggris, saudaraku, adalah singa. Ya, kalau saudara lihat ada di sebelah kiri gambar singa dan di sebelah kanan itu gambar unicorn, kuda bertanduk. Singanya itu adalah United Kingdom dan unicornnya itu adalah Skotlandia. Jadi lambang Inggris adalah singa. Siapa saja singa-singa muda Tarsis ini? Adalah negara-negara yang lahir dari Inggris. Karena Inggris singa tua. Siapa saja singa-singa muda? Koloni-koloni Inggris yang lahir dari Inggris. Sebenarnya banyak sekali koloni Inggris. Betul nggak? Banyak banget. Kalau mau dimasukin semua, India pun masuk, Malaysia masuk, Pakistan masuk. Tapi saya percaya yang dimaksud Alkitab di sini adalah negara-negara yang betul-betul lahir dari Inggris dan keturunan Inggris, alias bule. Banyak negaranya, banyak atau tidak? Lumayan. Negara apa aja? Yang lahir dari Inggris. Kanada, lalu Australia, lalu yang satu superpower siapa? Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah singa muda Inggris. Amerika Serikat adalah young lion dari Tarsis. Ya. Dan mereka adalah termasuk Inggris juga. Ya. Kita bisa katakan mereka mungkin aliansi NATO. Ya, jadi kita lihat Alkitab kita luar biasa menggambarkan keadaan geopolitik sekarang ini ada dua kubu sekarang. Rusia dan kawan-kawan, singa Tarsis dan kawan-kawan. Yang setuju katakan amin. Betul atau tidak? Saudaraku yang terkasih, saya percaya sekali lagi ya bahwa Tarsis lebih cenderung kepada Inggris walaupun ada ahli, ada teolog yang mengatakan bisa saja Spanyol. Kalau ada yang percaya itu Spanyol juga nggak apa-apa. Yang jelas itu Eropa. Ya, jadi kita lihat ya Eropa dan kawan-kawan dan singa-singa mudanya adalah negara-negara yang lahir dari Inggris, ada Australia, ada Kanada, ada Amerika, ada New Zealand, ya, dan mungkin ada lagi yang saya lupa sebutkan adalah singa-singa muda Tarsis dan mereka protes, ya, terhadap apa yang dilakukan Rusia, seperti mereka sekarang protes apa yang mereka lakukan terhadap Ukraina. Betul atau tidak, saudara? Mereka protes, ya karena kita lihat Alkitab kita menggambarkan politik internasional kontemporer sekarang ini sangat akurat. Yang setuju katakan amin. Kita lihat ayat 14, kalau saudara tertarik dengan hasil dari apa yang terjadi dalam perang ini, ya, saudara harus baca seluruh pasal ini
kita mungkin nggak bisa baca semuanya, tapi nanti saudara baca di rumah, ayat 14. Sebab itu bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, bilang firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak. Dan datang dari tempatmu dari mana? Utara sekali. Lihat slide berikutnya, ya. Saya perlihatkan peta dunia, dan saudara akan lihat ya bahwa utara dari Israel itu adalah, kita lihat utara banget ya, itu Israel di bawah, Rusia di atas, itu adalah utara sekali. Balik ke ayat 15, dan datang dari tempatmu dari utara sekali engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau, mereka semuanya mengendarai kuda atau tank, gambarkan saja tank ya dalam versi modern, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Firman Tuhan katakan, Tuhan bela umatnya. Mungkin harus kita juga baca ayat 16, kita lihat ayat 16. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Saya bayangkan ini serangan udara. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku. Ngeri saudara, Tuhan sebut itu tanahnya, ngeri. Supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, dan Tuhan menyebut penguasa, pemerintah di balik negara tersebut sebagai nama Gog. Ya, hai Gog. Dan kita lihat saudaraku, kita lihat ayatnya 18. Kita lompat ke 18, pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul dalam murkaku, 19, dalam cemburuku dan dalam api kemurkaanku, aku akan berfirman. Pada hari itu pasti terjadi apa saudara? Gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Tuhan bela umatnya. Gempa bumi terjadi. Dan saudaraku, kalau terjadi gempa bumi, itu alat-alat canggih elektronik tidak akan berfungsi. Dan kita teringat tahun 2011 ada gempa bumi di Jepang, dan reaktor nuklir atau tenaga nuklir di Jepang itu rusak dan hancur. Kalau saudara ingat, benar gak? Coba lihat di PowerPoint yang terakhir saya tunjukkan kepada saudara ya. Ini tahun 2011, ketika terjadi gempa bumi, saudara, alat-alat militer canggih, radar dan lain sebagainya itu terganggu. Dan saya percaya Tuhan bela umatnya. Yang percaya katakan amin. Terjadi gempa bumi. Dan ya, Tuhan bela dengan fenomena alam ini. Setelah gempa bumi, apa yang terjadi? Lihat ayat 20. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh ke tanah. Kita lompat ke ayat 22, karena waktu aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Aku akan menurunkan apa? Hujan lebat, rambun, api dan hujan belerang ke atasnya dan ke atas bala tentaranya. Ya, semoga ini bukan api dan belerang ini, saudara terjemahkan masing-masing. Ya, kita terjemahkan masing-masing. Kita lihat ayatnya yang ke-23. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa. Pasal 39, saya akan tutup dengan beberapa ayat dari pasal 39 karena ini penting. Yang saya percaya firman Tuhan memberi kode sesuatu mengenai bagaimana Tuhan membela umatnya. Yeskiel 39, dan engkau anak manusia bernubuatlah melawan Gog dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, raja agung negeri Mesyak dan Tubal, 2. Dan aku akan menarik dan menuntun kau dan akan mendatangkan kau dari utara sekali dan membawa kau ke gunung-gunung Israel. 3. Aku akan apa? Memukul tangan kirimu sehingga apa? Busurmu jatuh dan membuat panah-panahmu berjatuhan dari tangan kananmu. Tuhan bela umatnya. Yang setuju katakan amin. Saya percaya kalau gempa bumi terjadi, saudara, rudal itu nggak berfungsi. Ya, tangannya dipukul sehingga rudal-rudalnya jatuh.
bukan mengenai target, mengenai dirinya sendiri. Tuhan bisa bela umatnya dengan cara yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Itu kenapa saudaraku saya percaya walau teknologi itu menentukan, tapi kuasa doa jauh lebih luar biasa. Tuhan kita jauh lebih luar biasa. Ya, karena kalau Tuhan sudah bela, teknologi apapun tidak bisa melawan. Yang percaya katakan amin. Ya, saya renungkan ayat 3 ini, Yeskiel 39 ayat 3 ini. Aku akan memukul tangan kirimu sehingga busurmu jatuh. Ya, senjata yang ditunjukkan kepada kita, Tuhan bisa buat berbalik kepada lawan kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Sehingga busur yang harusnya diarahkan kepada target itu mengenai dirinya sendiri. Dan mungkin kecelakaan gempa bumi di Jepang yang mengakibatkan kecelakaan nuklir itu bisa memberikan kepada kita petunjuk, ya, bahwa rudal, teknologi canggih, apapun saat ada fenomena alam seperti gempa bumi, saudaraku, itu akan rusak, ya, akan hancur. Kita tidak tahu, saudaraku, kapan event ini, peristiwa ini terjadi. Dan firman Tuhan katakan, setiap saat kita harus siap kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan seperti pencuri, Alkitab katakan, dan kita harus selalu siap. Dan event-event internasional sudah menjadi warning, sudah menjadi tanda, sudah jadi signal bagi kita mengenai kedatangan Tuhan. Dan saya tidak tahu bahwa peperangan ini akan terjadi sebelum atau sesudah pengangkatan. Dan saya percaya tidak penting bagi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi satu hal, kita harus selalu siap sedia saat. Dan satu hal, kita pegang dalam kondisi yang tidak menentu ini. Kita mau pegang, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Karena anak-anak Tuhan yang percaya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Saudaraku yang terkasih, betapa Alkitab kita luar biasa. Kalau saudara mau lihat, ada buku ribuan tahun yang lalu yang bisa menubuatkan gambaran yang akurat mengenai geopolitik kontemporer sekarang ini. Itu cuma satu buku, namanya Alkitab Firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi Alkitab, inti yang saya mau katakan adalah bahwa gambaran dua kubu geopolitik ini digambarkan secara akurat ribuan tahun yang lalu di Yeskiel 38. Itu tidak mungkin kalau bukan karena nafas roh Allah. Itu tidak mungkin kalau bukan karena ilham ilahi. Yeskiel sudah lihat masa depan. Yeskiel sudah melihat hari yang terkemudian. Dan Yeskiel memperingatkan bangsa kecil ini yang baru bebas dari pembantaian massal dan sisa-sisanya akhirnya menjadi satu bangsa tahun 48 di Israel akan dapat ancaman besar dari utara. Dan event politik internasional sekarang ini adalah pertanda bagi kita betapa kita harus percaya lebih lagi, saudaraku, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Karena kita ada di akhir zaman dan kita siap setiap saat untuk kedatangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, saya undang worship leader dan imam pemusik, kita mau sembah Tuhan. Kita mau siap untuk menghadapi kedatangan Juru Selamat kita. Kita mau katakan, angkatlah wajah Rajamu tiba. Kita sembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Angkatlah wajah Rajamu tiba. Angkatlah wajah Rajamu tiba. Sujud dan sembah dan nyanyi. Muliakan Yesus.
sembah Yesus. Katakan, angkatlah Rajamu tiba. Angkatlah wajah Rajamu tiba. Tunduk dan sembah, sujud dan sembah, dan nyanyi. Sekarang pujilah, sekarang pujilah keagungannya. Muliakan Yesus, muliakan Yesus, Tuhan Raja segala. setiap penyongsong kedatangan Yesus, angkat tanganmu, angkat wajahmu. Katakan, angkatlah wajah. Angkatlah wajah Rajamu tiba. Dan sembah, Sujud dan sembah, dan nyanyi. Sekarang pujilah keagungannya, muliakan Yesus, Tuhan Raja segala. Raja, muliakan Yesus, muliakan Yesus, Tuhan Raja segala. Raja, muliakan Yesus, Tuhan Raja segala. Raja. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami pandang kekudusan-Mu ya Tuhan Yesus, Allah kami, Raja kami, Bapa kami, yang sungguh mengasihi setiap kami Tuhan. Kami agungkan Engkau dan kami tinggikan dan kami muliakan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak kami percaya Tuhan Yesus. Sujud syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan begitu sempurna, atas kasih berkat rahmat anugerah Tuhan yang selalu baru bagi setiap kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat ibadah pada hari ini, buat pelayanan gereja Tiberias pada hari ini. Kami telah menyembah, memuji, bersukacita, bersorak-sorai kepadamu. Dan kami bersyukur kami telah diberkati oleh kebenaran dari firman Tuhan. Urapi berkati hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Diberkati Tuhan bersama dengan keluarga. Dalam berkat kasih perlindungan Tuhan yang sempurna. Dijauhkan dari segala yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan diberkati bersama dengan tim dalam pelayanan. Dimanapun berada melangkah, melayani, memenangkan banyak jiwa-jiwa. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat hari ini sebelum kami siapkan hati kami untuk kami sambut yang terbaik. Sakramen perjamuan kudus sarana tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami rindu untuk terlebih dahulu bawa korban syukur. Persembahan kami yang kedua, berkati, kuduskan dan sucikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh kembali silakan dudukan. Kita bangkit berdiri bersama-sama dengan iman di hadapan Tuhan. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami. Kita sama-sama sambut sakramen perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, oh darah-Mu
kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidup-Mu, nyawa-Mu ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Roti anggur adalah bukti semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Inilah syahadat pengakuan kita. Kita katakan bersama dalam nama Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan. Kami tolak poligami. Jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna. Kami tolak tuli, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan. Setiap organ, sistem dalam tubuhku sempurna, pernafasan sempurna, imunitas, antibodi sempurna. Kami tolak COVID-19, kami tolak virus corona, varian apapun atasku dan keluargaku. Dalam nama Yesus, peredaran darah, pencernaan, syaraf, sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun. Kami tolak kistemium. Kami tolak kanker tumor. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati, tidak kekurangan.
kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Kami percaya dengan perjamuan kudus ini berkat kami. Lebih dari itu, kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi, lunas bulan ini, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Kembali kita sama-sama kembali mengucap syukur, ambil waktu di hadapan Tuhan. Naikkan doa, naikkan ucapan syukur, naikkan pengagunganmu kepada Tuhan buat rahmat anugerahnya selalu baru bagi setiap kita. Dengan karya keselamatan telah Tuhan beri tubuh dan darahnya, memateraikan setiap kita, melayakan setiap kita, mengampuni setiap kita. Naikkan doa di hadapan Tuhan, nikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang dekat di bumi dekat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di sorga. Mari kita berdoa sepakat bersama, kita angkat minyak urapan kita dan sama-sama kita katakan, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi, atas kening, atas bagian yang sakit. Engkau diurapi hari ini. Inilah minyak urapan dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa segala pergumulan permohonan anak-anak-Mu Engkau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami percaya pagi ini doa kami besar kuasanya. Pagi ini Tuhan adalah Tuhan yang mendengar, yang menjawab doa kami. Kami berdoa bersyafaat, berkati gereja-Mu, berkati gembala dan ibu. Tuhan beri umur panjang dan kesehatan hamba-hamba-Mu yang melayani seluruh Tiberias, berkati, lindungi, dan terutama di tempat ini berkati Bro Glenn dan rekan worship leader dan rekan-rekan singer, Bro Renaldi dan rekan-rekan imam musik, Asher, kolektan, greeters, juga Pak Ronald dan rekan-rekan pekerja media, security. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Sebelum kami tinggalkan tempat ini ya Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Bila hamba ucapkan kata berkat ini ya Tuhan atas umat-Mu hanya dalam nama Yesus, berkenanlah ya Tuhan menaruh berkat ini atas setiap kami.
יברך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Engkau akan melihat cucu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.